Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yevi Selviana, NPM 210.101.0083. Di sini saya akan membuat video presentasi guna untuk memenuhi tugas Ulumul Quran. Ilmu An-Nasikh wal An-Mansukh. A. Pengertian nasikh dan mansukh. Kata nasikh merupakan bentuk isim fa'il dan mansukh merupakan bentuk isim fa'il dan mansukh merupakan bentuk isim maf'ul yang berasal dari masdar. Nasikh secara bahasa berarti menukil atau menyalin. Secara etimologi memiliki beberapa pengertian, yaitu izalah yang artinya penghilangan, tabdil yang artinya pergantian, tanasyuk al-mawaris yang artinya pemindahan warisan dari satu orang kepada orang lain, al-naql yang artinya menukil atau memindahkan. Menurut istilah Mana Al-Katan menyebutkan nasikh adalah pengangkatan atau penghapusan hukum syar'ah, hukum apapun secara mutlak dengan dalil kitab syara yang lain. Penghapusan ini bersifat asli, kecuali disebabkan mati atau gila, ataupun penghapusan dengan ijma dan qiyas. Sementara Subhi al-Salih menegaskan bahwa nasikh adalah mencabut atau mengangkat hukum syar'i dengan dalil syar'i pula. Mansukh memiliki pengertian, yaitu objek atau hukum yang diangkat atau dihapuskan. Beliau mencontohkan dengan mengambil permasalahan penghapusan hukum wasiat oleh hukum warisan. Oleh karena itu, Al-Hasyatibi memberikan batasan terhadap nasikh ini, yaitu yang pertama, pembatalan sebuah hukum yang terdahulu karena adanya penetapan hukum kemudian. Yang kedua, pengecualian hukum yang bersifat umum oleh hukum yang bersifat khusus yang datang kemudian. Ketiga, adanya penjelasan yang datang sesudah ditetapkannya sebuah hukum tetapi masih samar. Keempat, penetapan syarat hukum terdahulu terhadap hukum yang berlaku syarat. B. Beberapa aspek tentang nasikh. Jumhur ulama, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah Said, mengetahui terjadinya nasikh dalam Al-Quran terdapat 3 aspek, yakni yang pertama, nasikh hukum sekaligus bacaan, yang kedua, nasikh hukum tetapi bacaannya masih tetap berlaku, dan yang ketiga, nasikh bacaan namun hukumnya masih tetap berlaku. Untuk kategori pertama, yaitu nasikh hukum sekaligus bacaan, artinya yaitu tidak boleh dibaca dan tidak boleh diamalkan karena telah dinasyak secara keseluruhan, seperti contoh ayat tentang penyusuan yang menjadikan kemahroman seorang disebabkan 10 kali hisapan. Aisyah RA berkata bahwa ia termasuk ayat Al-Quran yang pernah diturunkan 10 kali hisapan yang diketahui dapat menjadikan kemahroman seseorang. Kemudian dinasak dengan 5 kali susuan yang diketahui. Kemudian Rasulullah SAW wafat, sedangkan ketentuan masalah ini termasuk dalam ayat Al-Quran yang dibaca. Untuk kategori yang kedua, yaitu menasikh hukum tetapi bacaan tetap berlaku, banyak sekali ditemukan dalam Al-Quran. Inilah yang sangat dikehendaki oleh syariat Islam. Al-Zarkashi mencontohkan pada ayat tentang idahnya orang yang ditinggal mati suaminya dalam surat Al-Baqarah ayat 240. Untuk kategori ketiga, yakni nasikh bacaan, namun hukumnya masih tetap berlaku, sebagaimana dikatakan Az-Zarkashi dalam Burhan, wajib diamalkan jika disepakati untuk diterima oleh umat seperti yang tersurat dalam surat An-Nur. C. Macam-macam nasikh dalam Al-Quran.
Az-Zarkashi ada 3 macam nasyak. Hukumnya dari segi tilawah bacaan dan hukumnya. 1. Nasak dari segi bacaan dan hukumnya sekaligus, yaitu bacaan dan tulisan ayatnya pun tidak ada lagi, termasuk hukum ajarannya telah terhapus dan diganti dengan hukum yang baru. Misalnya, penghapusan ayat tentang keharaman kawin dengan saudara satu susuan, karena sama-sama menyusu pada seorang ibu dengan 10 kali susuan dengan 5 kali susuan saja. 2. Nasak hukumnya tanpa menasak bacaannya, yaitu tulisan dan bacaannya tetap ada dan boleh dibaca, sedangkan isi hukumnya sudah dihapus atau tidak boleh diamalkan. Misalnya pada surat Al-Baqarah ayat 240 tentang istri-istri yang dicerai suaminya harus beriddah selama 1 tahun dan masih berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selama iddah 1 tahun. Ketentuan hukum ayat tersebut dihapus oleh ayat 234 surat Al-Baqarah, sehingga keharusan iddah 1 tahun tidak berlaku lagi. 3. Menasak bacaan ayat tanpa menasak hukumnya, yaitu tulisan ayatnya sudah dihapus, sedangkan hukumnya masih tetap berlaku. Sebagaimana hadis Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaikhu wa syaikhatu idza zaniya farjumuhumal albitatu nakalan minallahi wallahu alimun hakim. Artinya, orang tua laki-laki dan perempuan yang berzina, maka rajamlah keduanya itu dengan pasti sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 4. Nasak dengan pengganti dan tanpa pengganti. Secara umum bahwa adanya nasak ini menunjukkan bahwa syariat Islam merupakan syariat paling sempurna yang menasyak syariat-syariat yang datang sebelumnya. Karena syariat Islam berlaku untuk semua situasi, kondisi, maka adanya nasyak berfungsi untuk menjaga kemaslahatan. 5. Nasyak tanpa pengganti. Terkadang ada nasyak terhadap suatu hukum, tetapi tidak ditentukan hukum lain sebagai penggantinya, selain bahwa ketentuan hukumnya sudah berubah, misalnya penghapusan keharusan bersedekah sebelum menghadap Rasulullah SAW, sebagaimana diperintahkan dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddamu baina yaday najwakum shadaqatan dzalika khairul lakum wa atharu fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menghadap lalu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaknya kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum pembicaraan itu. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 12. Keenam, nasak dengan pengganti yang seimbang. Nasyak di samping menghapuskan suatu ketentuan juga menentukan hukum baru sebagai penggantinya. Penggantinya itu sering seimbang atau sama dengan ketentuan yang dihapusnya. Nasak dengan pengganti yang lebih berat, misalnya penghapusan hukuman penahanan di rumah terhadap wanita yang berzina. D. Nash di mata pendukung dan pengingkarnya. A. Pendukung Nash. Ulama jumhur berpendapat bahwa nasyak wal mansyuk merupakan hal yang dapat diterima oleh akal dan sudah terjadi, ada hukum-hukum syarah. Oleh karena itu, mereka menetapkannya dalam Al-Quran terdapat nasak wal mansuk yang benar-benar terjadi menurut syar'i seperti yang telah diterangkan pada 3 ayat sebelumnya. Ulama jurhum membahas mengenai perkataan dalam ayat dalam surah An-Nahl dan Al-Baqarah. Terdapat perkataan tabdil yang artinya pengganti. Dalam surah An-Nahl ada juga perkataan nahwi wa isbat yang artinya penghapusan dan penetapan. Terdapat pada surah Ar-Ra'd. Arti ayat yang terdapat dalam ayat tersebut
ialah merupakan pemahaman tentang ayat tersebut atau ayat itu sendiri. B. Pengingkar nasy. Golongan yang mengingkari adanya nasy wal mansukh, Imam Abu Muslim al-Syafani merupakan ulama Mu'tazilah yang sangat fasih dalam ilmu tafsir dan ilmu kalam. Beliau menolak adanya nasy dalam mansukh dalam Al-Quran. Beliau menjelaskan ayat-ayat tersebut sebagai berikut. A. Ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 106 dan An-Nahl ayat 110 berarti syariat. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan ayat yang dinaskan merupakan syariat-syariat yang ada di dalam kitab-kitab suci kuno seperti Taurat dan Injil. Seperti syariat untuk merayakan hari Sabtu, itu adalah syariat yang telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari firman-Nya. B. Lafaz nas wal mansukh pada ayat itu memiliki artinya memindahkan ayat dari Lauhul Mahfuz ke seluruh kitab kemudian diturunkan kepada umat manusia. Penafsiran ini didukung oleh arti kalimat menurut bahasa, seperti pada kalimat nasaktu, berarti aku telah memindahkan kitab ini. C. Ayat tersebut menunjukkan adanya kepastian nasakh wal mansukh, akan tetapi hanya menunjukkan adanya kemungkinan terjadi nasakh wal mansukh. D. Seandainya jika dalam Al-Quran itu terdapat suatu ketentuan yang telah dinasy, maka akan ada sebagian hukum dari Al-Quran yang telah dibatalkan, padahal Tuhan sendiri telah menjamin ketidakbatilan. 2. Orang-orang Yahudi memiliki pendapat bahwa nasakh wal mansukh dalam Al-Quran tidak mungkin terjadi sebab logika dan syariat. Mereka mengatakan Allah itu mengetahui apa yang telah sedang dan akan terjadi. 3. Kaum Nasrani pun mengingkari akan adanya nasakh wal mansukh dalam Al-Quran dan naskah syariat. Mereka berpendapat bahwa suatu syariat tidak dapat dinaskah oleh syariat yang datang selanjutnya agar dapat mempertahankan syariat untuk hidup berdampingan dengan syariat yang datang kemudian. E. Hikmah nasy dalam Al-Quran. Adapun hikmah yang terdapat pada nasy adalah sebagai berikut. 1. Mengukuhkan keberadaan Allah, bahwa Allah tak akan pernah terikat dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan logika manusia, sehingga jalan pikiran manusia tak akan pernah bisa mengikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mampu melakukan apa saja sekalipun menurut manusia hal tersebut tidak logis, tetapi Allah akan menunjukkan bahwa kehendaknya lah yang terjadi, bukan kehendak kita, sehingga diharapkan dari keberadaan nasikh dan mansukh ini akan mampu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Dialah yang Maha menentukan. Kedua, dengan nasikh dan mansukh ini diharapkan pula kita akan mempunyai prediksi dan pengertian bahwa Allah itu memang adalah zat yang maha bisa, maha kasih, maha sayang, bahkan Ar-Rahimin, yaitu lebih kasih daripada yang berbaik dan lebih sayang. Ketiga, memelihara kemaslahatan hamba. Keempat, perkembangan tasyri menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan kondisi umat Islam. Kelima, cobaan dan ujian bagi seorang mukallaf untuk mengikutinya atau tidak. Keenam, menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat. Sebab jika nasyik itu beralih ke hal yang lebih berat, maka di dalamnya terdapat tambahan pahala. Dan jika beralih ke hal yang lebih ringan,
maka ia mengandung kemudahan dan keringanan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.